Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Minggu 1 Agustus tahun 2021. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Keluaran. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, "Ah, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, di dalam Tuhan aku menegaskan hal ini kepadamu. Janganlah lagi hidup dengan pikiran yang sia-sia, seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu jangan hidup secara demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Maka, sehubungan dengan kehidupanmu yang dahulu, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh karena nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Hendaklah kamu mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Hendaklah kamu hidup di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di seberang danau Galilea, ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa
Allah dengan materainya. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang Engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang Engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan kita di saat ini diberi judul, "Akulah Roti Hidup." Saudara-saudari terkasih, akulah roti hidup. Demikianlah Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada orang banyak yang mencarinya. Tuhan Yesus menyatakan pikiran mereka untuk mengikutinya semata-mata hanyalah karena mereka telah kenyang roti yang diberikannya melalui mujizat. Kedatangan mereka bukan untuk mengenal Yesus lebih jauh, namun hanya agar dapat melihat dan menikmati lagi roti dari mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, dari sikap orang-orang yang mencarinya, Tuhan Yesus memberikan solusi atas pikiran mereka yang sesat itu, yaitu supaya mereka mencari roti kehidupan yang terkandung di dalamnya kekekalan, tidak lapar dan tidak haus lagi. Roti hidup itu datangnya dari sorga, sebagaimana Tuhan memberikan mana kepada bangsa Israel di padang gurun, dan roti hidup itu sekarang telah datang ke dunia, memberikan kepuasan dan kelegaan kepada setiap orang yang mau mengikuti dan percaya kepadanya. Saudara-saudari terkasih, pangan merupakan kebutuhan pokok manusia. Setiap hari kita memerlukan makanan atau pangan, sehingga kita harus menyadari bahwa sesungguhnya roti adalah tanda ketergantungan manusia kepada Allah. Sebab segala sesuatunya adalah berasal dari Tuhan. Namun Tuhan Yesus menyatakan kepada kita bahwa ada yang lebih penting untuk kita miliki selain dari roti yang mengenyangkan itu, yakni roti yang hidup. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari tentunya membuat kita kenyang, namun tidaklah bertahan lama, sebab setelahnya kita akan lapar kembali. Tidak demikian dengan roti hidup, yang dapat mengenyangkan dan melegakan kita sampai selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih, yang mau kita cari bukanlah rotinya, tetapi sumber dari roti itu berasal. Permasalahannya adalah siapa yang menjadi sumber hidup kita, sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai roti kehidupan tidak asal hidup dan tidak asal makan, akan tetapi memiliki visi yang jauh ke depan bahwa kita akan bersama-sama dengan sumber kehidupan itu selama-lamanya. Oleh karena itu, motivasi hidup kita harus jelas. Kita bekerja bukan hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan perut kita, namun Tuhan Yesus berkata, "Bekerjalah
bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudari terkasih, hidup manusia tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan fisik saja. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, tidak ada yang dapat mempertahankan kekekalan kehidupan secara daging. Namun Tuhan Yesus menyadarkan kita untuk memperhatikan kehidupan jauh ke depan, bahwa ada hidup yang abadi, dan itu hanya dapat dimiliki oleh orang yang percaya kepada Kristus. Saudara-saudari terkasih, gambaran akan hal ini sangat jelas terlihat dari pikiran umat Israel ketika Tuhan menurunkan mana dan burung puyuh kepada mereka. Pikiran mereka yang duniawi condong kepada sikap bersungut-sungut dan tidak memandang masa depan. Sebab bagaimana mungkin mereka masih berpikiran tentang kuali yang berisi daging dan makan roti sampai kenyang, bahwa di Mesir mereka akan dapat merasakan hal demikian. Mereka sedang menyatakan tentang makanan yang sesungguhnya tidak berguna bagi hidup mereka. Sebab mereka bisa saja kenyang dengan makanan enak di tanah Mesir, tetapi sama sekali tidak akan berguna untuk masa depan mereka, sebab mereka akan tetap menjadi budak di Mesir. Tetapi Tuhan menuntun mereka keluar dari tanah Mesir, supaya mereka dapat menjadi orang-orang yang merdeka. Saudara-saudari terkasih, demikianlah halnya dengan roti hidup yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus, bahwa orang-orang yang mencarinya itu menyadari bahwa ada yang lebih utama dari sekedar mencari makanan untuk kebutuhan fisik, yaitu makanan rohani. Roti hidup hanya diperoleh dengan percaya kepada Tuhan Yesus yang turun dari sorga, yang memberikan jalan kehidupan yang kekal kepada manusia. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus adalah roti hidup itu sendiri. Semoga demikian. Amin.